zaman ajali dan zaman tajali dengan kun fayakunnya drama kehidupan manusia. Itu adalah pohon larangan terjadinya awal mula terciptanya korin. Nah, binatang itu adalah sifat, maka kamu dipersilahkan untuk memakan buah itu sesuka hatimu, bukan kesaktian untuk bisa terbang, bukan kesaktian untuk bisa berjalan di atas air. Nah, itu tadi adalah saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada. Salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk tema obrolan kita sekarang ini, kita akan membahas ilmu atau kesaktian yang dulu diminta oleh sebagian daripada malaikat kepada Allah. Dan ternyata ilmu itu yang diminta oleh malaikat kepada Allah sekarang banyak diinginkan, bahkan banyak diburu oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Sesungguhnya ilmu apakah, kesaktian apa yang diminta oleh malaikat? Apakah kesaktian untuk bisa menghilang? Apakah kesaktian untuk bisa terbang? Apakah kesaktian untuk bisa berjalan di atas air? Apakah kesaktian untuk bisa menembus bumi? Apakah kesaktian untuk berkuasa terhadap makhluk yang lainnya? Saudara sekalian, untuk itu mari kita telusuri sesungguhnya kesaktian apa, ilmu apa yang diminta malaikat. Kita telusuri berawal dari sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi sebagai berikut ini. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikatnya sebagai utusan, yang mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Allah berkuasa menambahkan pada ciptaannya itu apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Itu adalah ayat berkaitan dengan penciptaan alam semesta dan juga berkaitan dengan malaikat-malaikat yang diutus. Artinya setelah terciptanya, setelah terwujudnya alam semesta, ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Siapa malaikat-malaikat itu dan apa yang diminta oleh malaikat-malaikat itu? Selanjutnya kita melihat sepintas kepada kejadian awal mula, kejadian alam semesta. Kejadian alam semesta itu terdiri dari 2 zaman. Zaman ajali dan zaman tajali. Zaman ajali adalah zaman atau masa di mana belum ada alam, belum ada makhluk. Di situ zaman atau masa ruang lingkup Allah, ruang lingkup Tuhan. Nah, sedangkan zaman tajali adalah zaman di mana sudah tercipta, sudah terbentuk, sudah terwujud alam semesta dan isinya. Selanjutnya Allah menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakunnya. Kun yang ke-1 adalah rencana atau misal. Makanya ada yang namanya alam misal. Nah, fa itu adalah prosesnya. Proses pengerjaan, proses terciptanya, proses terbentuknya. Kun yang kedua adalah hasilnya, terwujudnya, terciptanya atau tajalinya. Nah, proses penciptaan, proses terwujudnya alam semesta itu memerlukan durasi 6 masa. Adalah masa yang sangat panjang menurut perhitungan kita manusia. Allah menciptakan alam semesta. Salah satu di dalamnya adalah planet bumi. Salah satu penghuni planet bumi adalah kita manusia. Bagaimana Allah
berbuat terhadap alam, terhadap makhluknya. Allah berbuat terhadap alam, terhadap makhluknya berdasarkan kudrat dan irodatnya. Kudrat dan irodat itu adalah kekuasaan dan kehendak. Kekuasaan dan kehendak Allah atas alam, atas makhluknya tiada terbatas. Tidak ada yang bisa membatasi, tidak ada yang bisa membantah. Nah, kita hidup di alam dunia ini. Nah, kita menyaksikan, kita mengalami berbagai macam drama kehidupan manusia. Ada yang berkasih sayang, ada yang saling tolong-menolong, ada yang saling bermusuhan, saling membenci, ada saling berkuasa satu sama lain, bahkan sampai menumpahkan darah. Itu adalah drama kehidupan. Ada juga yang berbuat baik, ada juga yang berbuat dosa, ada yang berbahagia, ada juga yang menderita. Dulu pada waktu rencana pada alam misal, Allah berencana untuk menciptakan Adam atau basaron atau tubuh fisik sebagai wakilnya di bumi. Dan itu dikemukakan, diberitahukan kepada para malaikat pada waktu itu. Nah, siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah jama, tunggalnya adalah al-mala'u, yang berarti tinggi mulia. Nah, al-mala'u itu adalah arwah-arwah. Arwah itu adalah jama. Tunggalnya adalah ar-ruh. Jadi kita ada di dalamnya, kita terlibat di dalamnya. Jadi Allah mengemukakan kepada para ruh, kepada al-mala'u, kepada malaikat akan menciptakan Adam atau tubuh fisik atau basaron nanti sebagai khalifah di bumi. Allah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada para malaikat tentang badan fisik, tentang Adam. Bahwa hidup Adam nanti di bumi dalam batasan-batasan tertentu. Baik itu batasan fisik maupun batasan aturan. Misalkan batasan badan fisik, batasan kekuatan tenaga, batasan pendengaran, batasan penglihatan dan lain-lainnya. Dan juga ada batasan-batasan aturan atau hukum. Dan juga di dalamnya termasuk juga ada adab tata krama, etika sopan santun. Dan kemudian dijelaskan juga bagaimana cara tubuh fisik, cara Adam memenuhi kebutuhannya, cara berkembang biaknya. Semuanya sudah dijelaskan. Dan kita semua, para ruh, para al-mala'u, sangat memahami. Selanjutnya Allah berkata dan memerintah kalian semua masuk ke tubuh Adam dan hidup di bumi sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan juga hidup di bumi dalam batasan-batasan yang seperti dijelaskan tadi. Nah, para ruh atau para al-mala'u menanggapi terjadilah dua sisi. Sisi yang ke satu adalah sami'na wa ata'na dan ikhlas. Sami'na wa ata'na itu adalah tunduk patuh kepada perintah Allah. Ikhlas itu adalah tanpa syarat, tanpa beban, melaksanakan perintah Allah. Nah, sisi yang kedua juga menanggapi ini adalah ruh yang bersyarat atau tidak ikhlas. Ada permintaan kepada Allah. Nah, kata ruh, aku mau masuk ke tubuh Adam dan sanggup hidup di bumi. Akan tetapi tidak ada batasan-batasan. Dan aku minta kepadamu ya Allah, ilmu adalah kudrat dan irodat, kekuasaan dan kehendak akan saya makan sepenuhnya, akan saya gunakan sepenuhnya tanpa batasan di bumi nanti. Itu kata Allah adalah dilarang. Itu adalah pohon larangan. Maka kamu jangan mendekati pohon larangan itu, apalagi memakan buahnya. Apabila kamu memakan buahnya, kamu menjadi terkutuk
dan turun derajat menjadi iblis dan menjadi penghuni neraka. Jadi pohon larangan itu adalah pohon huldi, adalah buahnya itu adalah qudrat irodat yang tiada batas. Dan itu dimakan atau disanggupi oleh al-mala'u tadi. Nah kata Allah, masuklah kalian berdua ke tubuh Adam dan hidup di bumi. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dialah yang selamat. Nah disitulah awal mula terjadinya, awal mula terciptanya Qorin. Qorin itu adalah berdampingan. Berdampingan sisi positif dengan sisi negatif. Berdampingan sisi yang taat dengan sisi yang tidak taat. Berdampingan malaikat dengan iblis. Nah karena itu kita hidup di alam dunia ini. Nah kita merasakan, mengalami drama kehidupan. Kita mengalami melakukan perbuatan-perbuatan malaikat dan diberi balasan kebaikan atau masuk surga. Dan jika kita mengalami melakukan perbuatan-perbuatan iblis dan dibalas dengan penderitaan atau masuk surga. Nah itu adalah buah larangan qudrat irodat yang dimakan oleh malaikat. Nah malaikat itu terkutuk menjadi iblis. Manusia yang memakan buah larangan itu tiada batas, maka manusia menjadi binatang. Nah kita lihat tingkah laku binatang. Hidup tanpa mengenal aturan, adab tata krama, etika, sopan santun. Kawin di mana saja terjadi, di depan umum, di tempat sepi terjadi. Nah binatang itu adalah sifat dari apa? Binatang itu adalah sifat daripada perbuatan iblis. Nah karena itu manusia berada di antara binatang dan malaikat. Karena itu kita manusia berada di antara sifat-sifat iblis dan sifat-sifat malaikat. Itu adalah kesaktian yang diminta oleh Allah kepada, maksudnya kesaktian yang diminta oleh malaikat kepada Allah, memakan qudrat irodat sepenuhnya. Nah kata Allah itu dilarang. Namun kata Allah, apabila kamu nanti pulang, selesai menjalankan tugas di alam dunia dan pulang ke alam awal mula ke sini ke surga, kata Allah, dalam keadaan salam, dalam keadaan selamat, dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan terbebas daripada belenggu-belenggu dosa dan kesalahan, maka kamu dipersilahkan untuk memakan buah itu sesuka hatimu, tidak ada batasan-batasan. Dan sebaliknya kata Allah, apabila kamu nanti pulang dari perantauan dari dunia ke alam awal mula ke sini, dalam keadaan masih terbelenggu oleh dosa dan kesalahan, maka kamu ditolak, tidak diterima, dan kamu harus mengulangi. Saudara sekalian dimanapun berada, ternyata ilmu atau kesaktian yang diminta oleh para malaikat kepada Allah adalah bukan kesaktian untuk menghilang, bukan kesaktian untuk bisa terbang, bukan kesaktian untuk bisa berjalan di atas air, bukan kesaktian untuk menembus membelah bumi. Nah itu tadi adalah qudrat dan irodat. Dimakan sepenuhnya, dipraktekkan sepenuhnya tanpa ada aturan di bumi ini. Demikianlah untuk obrolan kita sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Karena kita semua sedang belajar, sedang berproses untuk mencapai kepada level, kepada makom yang lebih tinggi lagi, yang lebih baik lagi. Bahkan ada yang sedang berproses untuk menuju kepada kesempurnaan.
Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikut dan salam untuk kita semua.